Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardian Muhammad Fahrizal dari kelas dengan NIM 21.000.18.410. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman tugas gabungan 1 sampai dengan 4. Tugas 1A, pendaftaran di WA Group. Memberikan bukti bahwa sudah masuk dalam WA Group pemrograman web. Tugas 1B, pendaftaran di GitLab. GitLab adalah sebuah perangkat lunak bersifat open source, yang berarti source code dari software ini tersedia secara bebas dan dapat dimodifikasi. Tugas 2A. Pada tugas 2A ini, membuat perbedaan client side dan server side. Client side adalah bahasa pemrograman web yang pengelola datanya dilakukan oleh komputer pengguna atau pengunjung. Sedangkan server side adalah bahasa pemrograman web yang pengelola datanya dilakukan oleh komputer server atau penyedia. Tugas 2B. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Kelebihan Sublime Text, aplikasinya yang ringan. 2. Menggunakan split mode. 3. Multi selection. 4. Command palette. Tugas 2C. Web server localhost. Di sini saya menggunakan XAMPP. XAMPP adalah alat yang menyediakan paket perangkat lunak menjadi satu paket. Tugas 2D. Tool kolaborasi input member. Pada tugas 2D ini, membuat project baru dan melakukan perekrutan member dalam tim project yang telah dibuat beralamat email atau username dosen di GitLab sebagai developer. Tugas 2E, pemasangan Git client. Memasang aplikasi Git dan melakukan koneksi project yang telah dibuat sebelumnya melalui fitur clone project di aplikasi Git tersebut. Kelebihan Visual Studio Code. Mudah untuk mengelola extension, memiliki extension yang banyak, kontribusi tampilan, dukung bahasa teks editor gratis, dan dapat membuat snapshot sendiri. Tugas 3A, pemahaman HTML. HTML adalah bahasa network yang digunakan untuk membuat struktur halaman website. Sejarah HTML. Tim Berners-Lee merupakan sosok ilmuwan di balik lahirnya HTML. Di tahun 1991, dia awalnya menciptakan HTML sebagai solusi untuk memudahkan para ilmuwan dalam mengakses dokumen satu sama lain. Selang setahun kemudian, HTML mulai dapat digunakan untuk umum. Fungsi HTML. HTML digunakan untuk membuat sebuah halaman website dan menampilkan berbagai informasi yang diinginkan dalam HTML tersebut, seperti gambar, video, teks, dan lainnya, sehingga bisa ditampilkan melalui web browser. Tugas 3B, memformat paragraf dengan HTML. Tag P, tugasnya adalah untuk membuat sebuah paragraf. Tugas 3C, pencetakan font dan huruf. Pada tugas 3C ini, membuat script HTML untuk memformat huruf agar bisa tebal, miring, dari bawah. Untuk membuat tulisan dengan mode tersebut, menggunakan tag D, yaitu untuk kalimat yang dicetak tebal. Tag I, kalimat untuk yang dicetak miring, dan tag U, kalimat untuk garis bawah. Tugas 3D, teks pangkat atas dan bawah. Pangkat biasanya digunakan pada rumus. Ada dua jenis pangkat yang bisa dibuat di HTML, yakni pangkat yang berbeda, yakni pangkat yang berada di atas, superscript, dan pangkat di bawah, subscript. Tag untuk membuat pangkat di HTML adalah tag sub dan sub. Tugas 3E, tag ganti baris. Untuk membuat baris baru atau enter di HTML, kita perlu menuliskan atau menambahkan sintaks BR. Tugas 3F, tag font di HTML. Font merupakan satu set karakter. Font terdiri atas huruf, angka, simbol, dan tanda baca. Kemudian font dapat dibedakan dengan ukuran, ketebalan, warna, serta jenisnya. Untuk mengatur font pada HTML,
kita menggunakan tag font. Tag ini menggunakan 3 atribut, yaitu font face untuk mengatur jenis dari font color untuk mengatur warna dari font, dan terakhir font size untuk mengatur ukuran dari font. Tugas 3G, menyiapkan gambar dan akronim. Untuk dapat menyiapkan gambar dalam dokumen Word dengan menggunakan tag image. Link menjadikan kita bisa membuka dokumen HTML lain atau langsung menuju ke bagian tertentu ataupun pada sebuah gambar. Start penulisannya adalah A, ref, URL tujuan, nama link. Tugas 3, pemformatan tabel. Tabel merupakan cara untuk menampilkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri atas baris dan kolom. Untuk menampilkan data dalam bentuk tabel pada HTML, gunakan tag tabel. Untuk membuat tag tabel di HTML bisa menggunakan tag tabel, merupakan tag utama dari tabel yang digunakan untuk memulai pembuatan tabel. Tag tr merupakan tag yang digunakan untuk membuat baris pada tabel. Tag td merupakan tag yang digunakan untuk membuat kolom di masing-masing baris pada tabel. Tugas 4, from dan div. Tag div mendefinisikan sebagai pembagian atau pengelompokan dalam sebuah dokumen HTML. Untuk membuat from di HTML dapat dibuat dengan tag from. Tag ini memiliki beberapa atribut yang harus diberikan, seperti action untuk menentukan aksi yang akan dilakukan setelah saat dikirim, metode pengiriman data. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.